Oke, teman-teman semua, welcome di short briefing. Malam ini saya ada sedikit brief yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman udah siap? Oke ya. Ah, Kalau sudah siap, jempolnya ke depan. Oke ya. Oke, sip. Teman-teman, buat teman-teman yang nggak bisa hadir di acara kita, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa dapat sharing atau briefing singkatnya nanti di YouTube ya. Saya akan share juga ini ke YouTube. Oke, teman-teman, ada beberapa hal yang penting yang urgent untuk saya sampaikan. Yang pertama itu adalah terkait dengan CTC. Teman-teman, siapa yang sudah pernah ikut core training camp? Pak Komang Arya, udah pernah menginap? Enggak, enggak menginap. belum, Belum. belum, Yunita, belum. udah pernah ikut CTC, core training camp? Kayaknya Yunita belum pernah ikut ya. Mana ketinggalan tas. Lagi Bu baca. Dewa Astiti udah pernah ikut? Di mana Bu ikut? Ada sini. Oke. Oke, nggak apa-apa. Kalau sudah pernah ikut, nggak apa-apa. Coni sudah pernah ikut. Pak Kerte sudah pernah ikut. Hendra yang belum pernah ikut ya. Hendra belum pernah ikut. Made Arsiani baru kemarin ikut. Pak Nyoman Sudarme. Eh, mungkin belum pernah ikut, saya nggak tahu. Bapak udah pernah Belum ikut, Pak, pernah acara ikut. core training? Belum. Belum. Bapak baru join kapan, Pak? Sudah 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Oke. Pak Man Sudarmo dari timnya siapa, Pak? Timnya Bu Gung. Agung Trisna ya. Nge. Oke. Bapak berarti di Ubud, Pak ya? Di Tegalalang ya? Dari Belah Batu. Oh, Bapak Belabat. Oke, siap. Kemudian ada Agung Puspa. Bu Agung Puspa sudah pernah ikut City, Bu, core training, Bu. Belum pernah, Bu? Oke. Oke, baik. Jadi gini teman-teman, yang pertama yang saya mau bahas adalah tentang core training. Kalau Pak Nyoman Sudarse belum ya? Belum ya? Belum pernah ikut core training ya? Ya teman-teman gini, buat yang sudah core training kayak Pak Komang Arya, Coni, kemudian Bu Dewa Yastiti, kalau sudah nih ya, Pak Kerte yang sudah, kemudian Bu Arsiani yang sudah. Maka tugas kalian itu adalah bagaimana mendatangkan orang ke acara core training. Oke ya. Saya mau sedikit dapat feedback dari teman-teman yang sudah pernah ikut core training. Di sini siapa ya? Pak Kerte? Pak Kerte ready nggak? Oke. Oke, nunggu yang lain ready. Pak Kerte kan pernah ikut core training ya. Ya, betul. Pak Kerte ikut Ya, core betul. training yang nginep apa enggak, Pak? Enggak, Pak. Yang Oke. di Haris Cokro. Oke, yang di Aris itu kan acaranya cuman sampai anu ya, Pak ya, cuman sampai jam 6 sore kalau nggak salah ya. Kita tutup jam 7 malam ya kalau nggak Ya, salah ya. Oke, ya, ya. buat teman-teman itu ya yang belum pernah ikut core training menginap, jadi kita ada kesempatan buat teman-teman bisa ikut core training. Tapi boleh sedikit kasih tahu ke kita, Pak Kerte, core training yang Bapak ikutin walaupun nggak ikut acara nginap, karena core training cuma core training, eh, bukan core training camp, tapi cuma core training aja. Kira-kira Bapak Ya. dapat dapat sesuatu yang apa ya, yang menarik nggak Pak, tentang core training? Kira-kira Pak? Yang menarik itu dari game-gamenya itu, Pak Jol. Dari Hmm, gamenya itu untuk kerjasamanya itu, terus pengenalan karakter orang, yang itu yang paling teringat itu. hmm, Tuh, cuman bahasa-bahasa istilahnya aja gak ngerti. Kalau istilahnya kayak anu tuh begini caranya ngadapin nanti leader-leadernya kan gitu, member-membernya oke. itu. Uang di sini cepat sekali.
Kalau setelah ikut core training, Pak, kira-kira apa yang secara mental atau psikologis yang Bapak rasakan setelah ikut core training? Iya, setelah core training itu jadinya kan ini tambah meledak jadinya grupnya tuh, yang satu kemarin kan kecil sekali tuh yang satunya, karena di situ Pak Mul juga hadir kan. Jadinya saya lebih fokus ke jalur yang kecil. Ya itu yang salah. Setelah itu langsung udah tembus jadinya ke gini tuh. Ke Hong Kong kemarin tuh. Oke ya. Jadi ada peningkatan ya Pak ya setelah core training ya. Ya pasti Pak Jul. Oke ya, Kalau kita sekarang pause dulu ya. kesempatan lagi saya ikut nanti lagi untuk Oke. mengingatkan kembali. Oke. Biar kembali. Ya, Bu Dayu Widiawati kan barusan ikut core training ya. Betul. Boleh Bu, kan masih membekas banget tuh core training. Kira-kira apa positifnya ya Ibu join acara core training itu Bu? Boleh share kepada kita? Baik Pak Jul, maaf baru join ini. Kalau saya sih beruntung sekali ikut core training Pak Jul. Di situ banyak saya dapatkan ilmu-ilmu baru dari coach kita, Coach Ewing, Pak Deden, dan Pak Ayaikal. Penjelasan tentang produk juga. Jadi merimain lagi gitu loh Pak Jul. Padahal dulu kan udah pernah ikut core training juga yang pertama. Jadi apa namanya tipikal kita kayak apa namanya influence gitu. Apalagi tuh tipe-tipe tipikal itu jadi kita diingetin lagi, oh ya memang kita tipe tipikal orang kayak gitu. Itu juga tuh membekas di oh saya seperti ini orangnya gitu loh Pak Jul. Jadinya keren banget. Ya artinya beruntung sekali sih ikut ini apa namanya core training. Jarang loh ada ilmu-ilmu seperti itu yang dikasih kayak ilmu pelajaran di kuliah gitu Pak Jul gitu. Di luaran sana kita nggak akan dapat deh ilmu-ilmu kayak gitu. Lagian kan mahal juga ilmu kayak gitu. Jadi beruntung banget lah. Banyak sekali yang kita dapatkan di core training yang kemarin gitu. Oke. Syukurnya yang pertama juga saya pernah ikut dan yang kedua ini yang kedua kalinya saya ikut core training Pak Jul. Tuh. Oke. Jadi core training setelah Ibu core training Ibu dapat sesuatu ya yang pasti yang bisa membuat Ibu untuk lebih baik ya. Iya, betul. Lebih Pokoknya pede gini nggak Pak sekarang Jul. Bu? Lebih pede banget, lebih dapat ilmu untuk jalanin. Apalagi kemarin sempet yang tebel talk di KFC itu. Jadinya dapat ilmu dari Pak Jul tuh juga pagi-pagi tuh saya benar-benar udah harus berangkat. Jam 9 tuh udah kesiangan artinya. Ini aja masih di rumah orang Oke. mau nunggu mau prospek Ya. ya. Oke. Gitu. Kalau Ibu sudah dapat, sorry kalau kita bercerita tentang hotelnya Bu, hotelnya cukup baik nggak Bu? Dengan anggaplah dengan apa target yang tidak terlalu berat, tapi Ibu juga Iya dapat betul. ya sebenarnya. Betul. Makannya gimana Bagus. Bu? Makan enak nggak? Hotelnya bagus, makannya juga enak, breakfastnya juga artinya lah kita puas lah di sana. Kita pas lah makanannya, kita mau ngambil apa ada gitu. Oke. Hotelnya juga bagus, nyaman Pak Jul. Ya. Oke ya, dapat ilmunya, dapat menikmati hotelnya gitu ya. Ya, Kemudian habis itu udah tinggal ngegas aja gitu ya. ya Pak Jul. Oke, Dan satu tadi lagi. juga closing 1 PMD, tapi tim saya tari. Oke. Udah langsung beli alat, udah setelah core training itu langsung beli alat ya. Dan Tari kalau nggak salah kemarin juga ikut acara core training kan? Betul. Terus besok Oke. tanggal 11 katanya dia ikut di kantor dan bawa tim juga dia. Oke. Dia udah gas nih Pak Julius, Tongkaro Keren ya. jalan. Jadi habis core training pada ngegas semua ya. Ya. Oke, lanjut lagi satu aja dari Dewi deh. Dewi Fitriani kan ikut core training ya. Wi, boleh berbagi nggak sama kita, Wi? Itu core training buat Dewi itu seperti apa sih? Bagi Dewi itu pengalaman yang sangat menyerukan, Pak. Tumben dari awal pertama itu kita nggak seperti yang sebelumnya, lebih bagus yang kemarin ini. Kan Karena Dewi sudah sering ikut 3 kali. ada nginepnya ya. Enggak, yang ada nginepnya. Oke ya. Mm. Oke. Dapat pelajaran ilmunya juga, Pak. Sangat betul-betul. Jadinya kita semakin semangat, Pak. Ilmunya tuh, nggih. Setelah ikut itu ada nggak perasaan bahwa ini company-nya keren ya, bisa support kita sedemikian rupa gitu ya? Ada nggak pikiran begitu?
Ya jelas Pak, keren banget. Lain dari seperti yang dulu, yang lebih dari duluan Pak. Jadi semakin memotivasi Pak. Gitu Oke aja ya. sih. Oke, Iya. Wi. Nah, teman-teman yang lain gitu ya, saya sedang berupaya untuk kita menaikkan omset kita. Setuju nggak? Kalau kita bisnis, kita perlu naikkan omset nggak? Jadi kalau bisnis nggak ada omset, ya bisnisnya bukan bisnis namanya, kegiatan sosial namanya. Jadi kalau bisnis itu mesti kita ngomongin omset kita naik. Kalau nggak, ya kegiatan sosial namanya. Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman yang hadir malam ini, saya mau kasih sedikit cara pandang aja. Karena banyak orang yang sukses menjalankan POHO itu memang lahirnya di core training camp. Jadi namanya aja core training camp. Jadi core training camp ini adalah training inti, di mana kita akan menginap di hotel 1 malam, kemudian kita akan ada acara training sampai malam, siapkan stamina, besok paginya kita acara fun, breakfast, habis itu pulang. Nah biasanya gitu tuh acaranya, rentetan acaranya. Jadi kalau acara training camp ini bisa membuat teman-teman bertumbuh, harapan saya adalah buat teman-teman yang sudah pernah, teman-teman mesti berupaya agar bagaimana tim teman-teman nanti bisa ikut core training camp. Jadi buat yang belum pernah ikut core training camp, harapan saya adalah Anda maksimal di bulan ini agar Anda bisa capai core training camp. Nah, syarat di core training camp itu apa? Ada yang tahu nggak syaratnya? Dewi, syaratnya apa core training camp? Harus lolos apa ya? Harus lolos dapat Kobo dan bisa memberikan PDP dan kiri PDP dan kanannya PMD. Benar nggak Pak? Nah, itu kan udah lewat tuh, kombonya udah selesai ya. Pak Mang Ah, Arya, Pak Mang Arya tahu nggak syarat untuk bisa ikut core training camp, Pak? Yang sekarang. oh yang sekarang. Yang sekarang belum baca Pak. Aduh. Oke, makanya kita perlu Zoom ya. Saya Ya lanjut betul Pak. Bu Winastuti. Bu Winastuti, apa syarat untuk bisa ikut core training camp di bulan Desember? Tapi syaratnya harus dipenuhi di bulan November. 1 PMD, 1 PDP. Teman-teman semua. Oke. Ya, jadi syarat untuk ikut CTC lokal ya, itu mesti sponsori 1 PMD kiri, 1 PMD kanan, atau closing 1 PDP. Oke ya. Nah, jadi thank you ya Bu Winas. Saya berharap dengan adanya core training camp, saya harap teman-teman yang belum pernah ikut core training camp itu bisa melakukan atau bisa lolos core training camp. Yaitu syaratnya tadi, bisa closing 1 PMD kiri, 1 PMD kanan di bulan November. Atau closing 1 PDP ya Bu? Apa 2 PDP? 1 PDP. Jadi kalau closing 1 PDP itu udah lolos core training ya. Oke ya. Nah, itu akan berlangsung dari periode sekarang, dari hari ini. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 8 sampai berakhirnya bulan ini. Berarti kalau kita ngomongin berakhirnya bulan ini sampai tanggal 30 November. Oke ya. Jadi buat teman-teman yang bisa closing 1 PDP atau 2 PMD. Jadi PMD-nya itu adalah 1 PMD kiri, 1 PMD kanan, direct sponsor. Maka teman-teman akan bisa mengikuti acara core training camp yang akan dilakukan di bulan Desember atau di awal Januari. Di antara kedua itu, di bulan Desember atau di bulan Januari. Yang penting adalah Anda menang dulu tiketnya. Nah, saran saya juga buat teman-teman leader atau yang sudah pernah ikut core training camp, harapan saya adalah Anda kan punya tim di bawahnya, benar ya? Bu Dayu Widiawati punya tim nggak di bawahnya? Punya, Ya. ya kan? Di Bu Dewa Yastiti punya tim, punya.
Dewi Fitri punya, Pak Nyoman Sudarso punya, semua teman-teman di sini, Deame punya tim, ya kan? Harapan saya adalah Anda bisa mensukseskan tim Anda. Setidak-tidaknya satu orang di kiri, satu orang di kanan. Oke ya, karena ingat bisnis kita binary, karena kalau mau sehat, bisnis kita harus ada dua yang aktif, kiri dan kanan, benar ya? Tapi buat teman-teman yang belum, artinya baru, misal kayak Hendra baru, gitu ya, atau teman yang lain baru kayak Bu Gung Puspa baru, Pak Nyoman Sudarse baru, belum pernah ikut core training, maka yang harus Pak lakukan apa? Bapak harus selesaikan challenge-nya, Pak. Bapak harus memenangkan challenge-nya. Jadi challenge-nya itu adalah closing, 1 PMD kiri, 1 PMD kanan, atau closing 1 PDP. Oke ya? Paham ya teman-teman? Jadi kalau dibilang sulit, kembali lagi, kalau pikiran Anda susah, maka ini jadi susah. Tapi kalau pikiran Anda bisa, maka ini jadi bisa. Karena segalanya itu sebenarnya cuma permainan di kepala. Kalau Anda berpikir bisnis ini sulit, maka ini akan jadi sulit. Kalau Anda pikir bisnis ini susah, maka jadi susah. Tapi kalau Anda berpikir bisnis ini juga mudah, maka itu juga jadi mudah. Karena kami berdua ketika kami jalankan bisnis sejak awal, kami selalu berpikir bahwa bisnis ini mudah untuk dikerjakan. Mudah dalam pengertian apakah selalu closing? Enggak juga. Tapi ketika kami belum closing, kami nggak putus asa gitu aja. Contoh hari ini saya ada dua kali TM, 1 TM di Bangli, 1 TM di Seminyak. Nah di Seminyak itu kita ngumpulkan orang kurang lebih sekitar ada sekitar 10 orang, oke ya? Closing nggak? Belum closing. Tapi saya percaya bahwa closingnya nyusul karena kita sudah ketemu hot prospect. Nah, cuman hot prospect ini mesti di follow up. Ingat ya, namanya bisnis, kekuatan kita adalah di follow up. Mungkin ada 1 kali pertemuan orang closing, bisa nggak? Bisa. Oke ya. Tapi mungkin nggak Anda mesti follow up beberapa kali baru closing? Bisa. Berarti dalam hal ini yang harus dilakukan apa? Anda jangan pernah menyerah, gitu aja. Karena kalau contoh misalkan Anda dikasih kesempatan memenangkan tahun ini, kalau saja Anda tidak menang dalam 2 bulan, Anda masih punya 10 bulan. Kalau Anda tidak menang dalam 3 bulan, Anda masih punya 9 bulan. Kalau Anda tidak menang dalam 4 bulan, Anda masih punya 8 bulan. Artinya apa? Poinnya adalah memenangkan tahun ini, benar ya? Jadi kalau memenangkan 1 tahun Anda di bisnis ini. Oke ya? Nah, perusahaan kita support banget. Salah satunya ya untuk acara core training camp, ini teman-teman syaratnya mudah banget. Bagaimana Anda closing 1 PMD kiri, 1 PMD kanan dari tanggal ini, berarti dari tanggal 8 ini, sampai dengan tanggal 30 November, kalau Anda bisa, berarti Anda lolos core training camp. Tapi buat Anda yang seorang leader, dalam hal ini misalkan teman-teman yang hadir malam ini, Anda sudah closing 1 PMD, 1 PMD kiri, 1 PMD kanan, atau 1 PDP, maka Anda sudah lolos CTC. Tugas Anda adalah membantu setidaknya 2 tim di bawah Anda juga lolos core training camp. Karena kalau Anda mau bisnis Anda sehat adalah Anda mesti mengembangkan 2 orang di bawah Anda aktif. Itu yang harus dilakukan. Oke, untuk pembahasan core training camp, teman-teman paham semuanya? Ada pertanyaan? Kalau paham boleh dong jempolnya di depan. Oke ya, semua udah jempolnya di depan. Pak Komang Aryo kok jempolnya besar banget ya? Oke ya semua. Oke ya. Nah, kalau Anda mau ikut core training camp, berarti Anda mesti lolos. Tapi Anda juga harus memenangkan tim Anda. Berarti apa? Anda harus membantu 2 tim di bawah Anda. Setidaknya kalau Anda mau berangkatkan 2 orang ke acara core training camp, bagaimana mereka memenangkan
satu PMD kiri, satu PMD kanan, atau satu PDP. Oke ya? Oke ya, karena ini short briefing, saya nggak mau lama-lama. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita semangat banget untuk acara anniversary. Setuju? Kalau setuju, jempolnya boleh ke depan. Menurut Anda, apakah acara anniversary ini akan bisa membuat Anda boom? Kalau iya, boleh jempolnya ke depan. Apakah setelah acara anniversary bisa meledakkan omset Anda? Boleh jempolnya ke depan. Oke ya. Dan yang harus Anda miliki adalah kekuatan untuk follow up. Jadi jangan undang orang kalau orang itu Anda nggak kenal. Anda perlu untuk mengundang orang yang Anda bisa follow up. Makanya kalau Anda merasa tiketnya yang diberikan untuk kloter 3 itu Anda nggak bisa untuk follow up orang-orang yang akan Anda undang, mending kasih orang yang besok bisa untuk follow up mereka. Oke ya? Karena apa? Ingat, kita juga nggak mau kita ini sia-sia juga gitu loh. Poinnya perusahaan udah keluarkan uang yang cukup besar untuk acara. Tugas kita adalah membantu perusahaan untuk mensukseskan acara. Benar ya? Untuk kloter 3, tiketnya itu nanti dia bisa tukar dengan post room. Syaratnya harus dia bayar 200.000. Oke ya? Seandainya nanti mereka hanya mau masuk aja, dia tidak membeli post room-nya, boleh nggak? Boleh. Oke ya? Tapi jangan pernah mengatakan bahwa tiket kloter 3 itu gratis. Tiket kloter 3 itu dibayarin. Benar ya? Jadi Anda mesti cari orang-orang yang tidak berpikir gratisan. Oke ya? Jadi jangan berpikirnya ini gratisan. Udah kamu datang ini gratis. No, salah. Ingat loh ya, orang-orang sukses itu nggak ada orang yang akan lahir dari gratisan. Orang-orang sukses itu pasti orang yang siap bayar harga. Benar ya? Nah, cuman caranya ngomong begitu. Anda hadir aja dulu ke ke anniversary. Nanti di situ tiketnya bisa ditukar dengan goodie bag. Goodie bag itu berarti cenderamata. Kemudian nanti disediakan lunchbox, jadi makan siang dalam kotak. Kemudian nanti bisa ikut menyaksikan reward orang-orang yang menang dalam bisnisnya. Kemudian juga akan ada pengundian apa? Sekitar 100 juta lah. Ada produk seperti PDP dan lain-lain. Oke ya? Nah, ini harus Anda menangkan. Dalam pengertian adalah Anda mengundang orang yang tepat untuk mereka hadir. Oke ya? Kemudian, untuk daerah-daerah seperti daerah Bangli, daerah Gianyar, Sukawati, ataupun Ubud, ataupun Tabanan, ataupun undangan Anda datang dari Singaraja, ataupun dari negara, di seluruh Bali nih. Maka tolong segera list agar teman-teman dapat bus untuk jemput lalu membawa Anda ke event acara, lalu nanti pulangnya Anda pulang lagi bersama-sama dengan menaiki bus. Jadi diantar jemput. Perusahaan sedang negosiasi untuk arrange bus kepada kita. Cuman perusahaan tolong list dan koordinasikan satu bus isinya 45 orang. Misal kayak Bu Dewa Siti di Bangli, di arrange siapa yang akan jadi koordinator dan akan membantu mengorganize orang-orang ini ke Denpasar. Oke ya? Jadi harus ada kepalanya. Karena Anda kalau leader emerald ke atas, Anda sudah tidak bisa urus ini lagi. Kenapa? Karena tanggal 18 Anda sudah GR. Ya kan? Anda nggak bisa ikut bus. Karena kalau Anda ikut bus, nanti kan ada acara lanjutan. Benar ya? Belum lagi besoknya itu ada acara training di tanggal 20.
dan di malamnya itu ada acara gala dinner. Jadi di tanggal 18, 19, 20 pastikan waktu Anda buat pohoe. Kira-kira bisa nggak? Kalau bisa jempolnya ke depan dong. Pak Komang Arya jempolnya terlalu di kamera ya. Oke ya. Poinnya bisa ya. Oke ya. Nah, teman-teman, manfaatkan momen anniversary ini. Mulai sekarang, mulai data siapa tim yang Anda bawa dalam satu bus itu. Oke ya. Dan pastikan mereka dapat lunchbox. Lunchbox ini akan dititip kepada Anda dan siapapun koordinator bus. Jadi kalau misalkan nama koordinatornya si A di bus A, maka nanti akan di drop sekian banyak lunchbox. Tugasnya adalah mendistribusikan. Nah di luar itu kalau ada yang datang di luar pakai bus, nah itu juga harus diorganize. Jangan sampai gara-gara lunchbox nanti mereka berpikir negatif terhadap acara. Benar ya? Karena kalau orang perutnya nggak keisi, itu biasanya jadi problem. Benar ya? Nah itu, jadi pastikan itu. Bantu perusahaan, jangan komplain. Arrange itu di awal. Jadi urus itu di awal. Pastikan list Anda benar, undangan Anda catat. Sehingga kita punya pencatatan. Oke ya? Nah teman-teman, tidak menutup kemungkinan teman-teman yang hari ini belum mencapai emerald. Misalkan baru mencapai 50% dari jatah dari jadwal dari syarat untuk Anda naik peringkat. Maka saran saya adalah gas itu harapannya adalah Anda bisa naik peringkat di acara anniversary. Mungkin nggak itu? Mungkin. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ya siapa tahu besok tiba-tiba ada Anda langsung closing 10 PMD kiri, 10 PMD kanan. Nggak pernah tahu kita ada arus besar dalam satu minggu ini yang menjadi keberuntungan buat Anda. Benar ya? Nah, jadi yang briefing malam ini adalah yang pertama tadi itu apa namanya acara CTC Core Training Camp. Yang kedua adalah acara anniversary. Nah, yang kedua adalah anniversary. Yang ketiga adalah saya mau mengundang Anda semua di acara Table Talk yang akan dilakukan di hari Sabtu jam 4 sore sampai jam 6 sore di kantornya Pohoe. Oke ya, jadi sekaligus Anda mengenal kantornya Pohoe, nanti Anda bisa ikut di hari Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore. Oke ya, Anda boleh mengundang tapi masukkan itu listnya ke dalam list undangan. Besok saya ada table talk di Tabanan setelah Zoom. Hari Jumat rencananya mau di Negara, cuman saya mau pastikan bahwa di Negara juga ada undangan. Nggak mungkin saya juga datang table talk ke sana kalau di Negara nggak ada undangan. Oke ya, tolong juga Anda lihat-lihat lagi undangan Anda untuk Negara siapa aja. Dan sekaligus kita mengundang teman-teman Negara untuk hadir ke Denpasar di acara anniversary. Jadi kalau buat teman-teman yang masih punya tiket, nanti Anda bisa sebar untuk tiket anniversary-nya di Negara, gitu ya. Besok juga Table Talk di Tabanan, Anda bisa sebar lagi untuk acara anniversary-nya di Table Talk besok. Teman-teman, untuk acara Table Talk tentu punya tujuan, punya goal. Goalnya apa? Closing. Oke ya? Jadi setiap acara itu pasti goalnya closing. Karena apa? Tanpa goal kita nggak kemana-mana. Artinya standar untuk bisa melihat bahwa performa kita bagus atau enggak adalah closing. Benar ya? Cuman kadang-kadang kan closing itu ada yang on the spot, ada juga closing yang memang masih perlu waktu untuk di follow up. Tapi poinnya adalah tanpa action, tanpa kerja, tanpa melakukan implementasi, prospecting, dan juga tebar manfaat, maka nggak mungkin bisnis Anda akan maju. Berarti penting sekali untuk bisnis Anda maju, caranya gimana? Lakukanlah hal-hal yang merupakan implementasi arahan CEO. Oke ya teman-teman. Nah, itu 3 hal yang saya bahas malam ini.
kira-kira teman-teman ada pertanyaan, ada pernyataan atau seperti apa? By the way, malam ini baru masuk Pak Mulyarte. Sekaligus saya mau tanya sebenarnya sama Pak Mul tentang tentang prospek kita yang di Mamuju, Pak Mul. Itu apa kemarin dokter itu ikut Zoom atau seperti apa? Saya nggak tahu juga. Dan bagaimana follow up-nya. Oke, nanti saya diskusi langsung aja sama Pak Mul terkait dengan itu juga sama Pak Karte ya. Oke ya. Nah, by the way teman-teman, ada pertanyaan nggak yang perlu Anda sampaikan? Pak Jul, mau tanya, perihal transport itu Ki udah deal ya Pak Jul ya, udah pasti ya, biar bisa Trans saya lihat ya, transportnya udah pasti, Bu. ya. Cuman perusahaan mau nanti kita mau buat titik kumpulnya itu di mana. Ya, Dan siapa-siapa aja di titik kumpul itu. ya, baik Pak Jul. Karena kita butuh data, Bu. Tanpa data nggak bisa, Bu. Berarti satu bus 45 orang ya? 45 tempat duduk. Ya, baik Pak Jul. Ya, nanti saya list Pak Jul. Tabanan kalau bisa satu, Pak, dibuat satu bus lah bisa berangkat ya. Pak Komang Arya bisa anu tuh, bisa koordinasi sama teman-teman Tabanan. Siap, siap. Tapi itu harus sudah ada listnya, Pak. Dan Bapak harus tunjuk siapa ketua, koordinator, agar semua di-arrange lebih awal. Bila perlu, di bus-bus itu kita jadikan satu grup. Gitu loh. Kita buatkan WA grup khusus satu bus itu, gitu loh. Biar besok ada yang tertinggal atau gimana, Pak. Sementara Bapak kan harus ikut briefing atau ikut GR nanti soalnya. Iya, Pak. Ya. Ada lagi, Bu Dayu Widiawati? Ada Pak yang Jul. lain? Teman-teman tolong tanyakan apa yang mesti ditanyakan, karena jujur saya nggak mau lama-lama Zoom meeting juga, karena saya juga nggak mau menyita waktu Anda terlalu lama. Kalau ada pertanyaan, monggo kita diskusikan. Pak Jul mau nanya, Ya, Yun. nanti teknis di acara itu sesuai dengan rundown jam 11 itu kan ada seperti biasa pemeriksaan kesehatan. Nah, itu kan biasa itu ada analis, terus kita cek dengan menggunakan alat terapi, setelah itu kembali dicek darah. Pertanyaan saya, berapa banyak alat terapi yang akan di-provide dan alat terapi PDP atau PMD-nya itu siapa yang memprovide? Apakah kami yang mengundang-undang ini akan membawa sendiri-sendiri mengingat undangan yang saya yang saya bawa itu kurang lebih sekitar 15 orangan Pak Jul. Nah itu seandainya mereka itu queuing, ngantri, nunggu, makanya yang perlu saya tanyakan apakah saya perlu bawa sendiri alat atau akan disediakan oleh Fohwe, seperti itu aja. Makasih Pak Jul. Saran saya gini, yang pertama memang perusahaan pasti nggak sanggup untuk menyediakan alat sebanyak itu gitu ya. Jadi makanya kenapa orang yang mengundang itu harus bertanggung jawab kepada undangannya. Nah, yang bisa dilakukan Yun adalah tinggal ngecek darah pertama dulu. Nggak semua orang akan mungkin tercover karena batas waktunya kan terbatas, gitu ya. Untuk orang bisa cek darah kedua setelah terapi. Tapi setidaknya mereka tahu bahwa darah mereka problem dan mereka butuh untuk melakukan terapi. Oke, ini nggak akan sempurna bahwa semua orang akan dapat kesempatan untuk itu, tapi ya karena memang akan jumlahnya sangat banyak, tapi setidaknya kita bisa kasih tunjuk-tunjuk ke teman-teman kita yang kita undang. Itu loh, ada analisa darah. Biasanya kalau dicek darahnya, hampir kebanyakan orang pasti darahnya jelek. Nah, sambil cerita, jadi kita yang menceritakan itu ke para undangan kita. Seandainya ada selah
untuk Uni meminta 1 orang 2 orang dari undangan Uni yang mau melakukan cek darah dan setelah itu diterapi. Setelah itu bisa cek darah kedua. Nah, itu bisa dilakukan, tapi saya rasa tidak akan semua orang bisa dibantu seperti itu. Oke, Yunia. Oke, thank you Pak Jul. Ya, arrangementnya mirip kayak Pagansa. Oke ya, cuman bedanya adalah ini eventnya kelasnya internasional karena yang kita sewa adalah venue atau tempat meeting yang memang standarnya internasional gitu ya. Oke, siap. Jadi mirip seperti acara Pagansa, cuman yang hadir itu Han Jinming gitu ya, pemilik perusahaan gitu ya. Jadi acaranya jadi sangat eksklusif. Oke ya, tapi sebenarnya kayak rundown acara mirip-mirip dengan acara Pagansa. Oke, thank you ya Pak Jul. Saya sih coba di double check grupnya Yuni, mudah-mudahan bisa mendekati Emerald karena mau lihat Yuni juga naik panggung Emerald ya. Amin. Iya Pak Jul, mudah-mudahan. Oke. Tapi memang untuk yang naik-naik Emerald yang sudah mendekati angka 60% dari pencapaian, itu perusahaan kasih challenge untuk bisa dipenuhi di bulan November. Itu diberikan kesempatan untuk di-impact dulu. Jadi di-impact dulu naik panggung, nanti kekurangan syarat yang harus dipenuhi itu digenjot di bulan November gitu ya teman-teman. Tapi kalau Anda memang belum punya grup yang cukup lumayan, saya rasa memang agak berat. Tapi kalau Anda sudah punya grup aktif, nah itu yang beda. Makanya di bisnis ini yang kita butuhkan adalah orang yang ikut aktif untuk kita ajak mengembangkan bisnis ini. Gitu ya. Jadi kita butuh setidaknya 2 orang aktif di bawah kita. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Pak Yande ada pertanyaan nggak Pak Yande? Pak Jul mau tanya, Ya, oke silakan. untuk acara yang tanggal 20 itu gimana Pak Jul? Jam berapa mulai? Acara tanggal 20 itu yang pertama akan ada acara training Pak. Jadi trainingnya itu pasti kita ya semua orang berkumpul karena yang dipilih kayaknya Hotel Sofitel. Oke ya, jadi habis acara itu akan ada acara dinner Pak. Jadi gala dinner. Jadi habis training Bapak akan gala dinner. Maka perhatikan untuk pakaiannya. Mungkin di awal akan ada kita memakai baju biasa atau mungkin nanti ada kaos, saya nggak tahu apakah khusus untuk para new Emerald ke atas itu dapat kaos atau tidak, tapi setidaknya ya kita mesti siapkan. Dan acara dinernya akan dilakukan di Sofitel Hotel itu juga Pak. Trainingnya jam berapa mulai belum ada info dia. Belum ada info Pak, tapi kalau saya ngelihat sih ya setidaknya mungkin mulai dari jam 9 lah Pak. Kita ngatur salah aja. Ya, Bapak, ya betul. Ya, tapi setidaknya kalau Pak Mul wajib datang itu di tanggal lah Pak, tanggal 19, 18 pasti malamnya Pak, karena ada acara GR Pak. Dan GR jam berapa mulai Pak Jul? GR itu biasanya malam Pak. Tapi saya nggak tahu apakah di BNDCC itu boleh dibuka untuk GR aja. Saya nggak tahu, Pak. Tapi nanti lihat aja. Tapi biasanya sih akan ada GR. Kita siap-siap aja, Pak. Karena kalau tidak ikut GR pasti nggak bisa naik panggung, Pak. Karena takut nanti salah, Pak. Ya, perusahaan pasti mau perpik acaranya, Pak. Dan kita memang perlu support di situ, Pak. Oke, semangat Pak Mul. Ngundang berapa Pak Mul? Yang ini baru 35 sih Pak Jul. Wih, tuh kan Pak Mul keren kan? Sudah 35, tapi udah list Pak sama Sarah. Ya sedang proses Pak Jul. Tolong ya Pak, karena ditunggu ya. Ya. Oke, selain Pak Mul ada yang bertanya nggak? Pak Jul, mau tanya lagi satu. Ini kan untuk Gianyar nih. Undangan saya kebetulan di Gianyar lumayan 20 orang. Ditambah undangannya Pak Marjawo,
mungkin tim-tim yang lain juga kan ngundang. Nanti bisa dimaksimalkan busnya Busnya di Sukawati mungkin ya, atau di mana? di Sukawati dah. Tapi maksudnya misalkan timnya Pak Mul, kita remuk dulu ya Pak Ya Jul dijadi berapa satu. orang. Pokoknya yang penting totalnya itu 45. Satu Biarpun bus. 3 bus, 2 bus nggak apa-apa. Yang penting totalnya Iya. 45 bus. Heeh. Ya dah. Ya, Tapi ya. harus dikasih list dulu ya, mana siapa-siapa undangan kalian yang akan naik naik bus ya. Ya. Baik Pak Jul, baik. Oke. Ya. Oke ya, Kasih Pak Pak Mul juga Jul. oke ya kalau mau nimbrung di bus juga undangannya juga boleh, Pak. Oke. Nanti undangan yang dalam satu bus itu kita buatkan grup satu bus biar saya nggak mau nanti sulit koordinasi. Jadi kita harus koordinasinya baik agar semuanya beres gitu loh. Setelah selesai acara ya udah kita harus delete grup itu. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada sepanjang bulan November itu akan selalu ada table talk teman-teman. Mungkin nanti di Gianyar kita buat table talk di hari Senin barangkali atau hari Selasa nanti atur-atur ya kita table talknya malam-malam aja soalnya panas ya. Jadi table talknya buat di acara malam aja. Oke ya, table talk itu memang kadang Anda tidak akan dapat hasilnya sekarang. Tapi orang-orang yang ikut table talk kecenderungannya adalah orang-orang yang bisa diajak network. Karena kebanyakan orang yang bisa hadir di acara-acara table talk itu adalah orang yang suka bisnis. Oke ya, jadi undangan Anda memang spesifik ngomongin ini ada bisnis gitu aja. Jadi jangan basa-basi lagi. Kalau kamu mau hadir bagus, ya enggak juga saya nggak bisa paksa kan gitu ya. Poinnya adalah Anda selektif untuk mencari orang yang Anda bisa ajak aktif menjalankan bisnis ini. Oke ya, aman semua? Aman Pak Aman? Jul. Aman, Pak Jul. aman. Aman Pak Jul. Ya Yun, Aman. aman. Oke. Berarti teman-teman semua nggak ada pertanyaan lagi? Bu Dewa Yuastiti nggak ada lagi pertanyaan? Semua So nggak ada far so good. pertanyaan? Nggak So ada, far nggak so ada. good. Oke ya. Pak Jul, Ya. maaf, Ya. lagi satu. Misalkan nih, yang 25 orang naiknya di Gianyar, terus busnya kan lewat nanti Sekuati, naiknya di Sekuati lagi sisanya. Nanti kan satu jalur dia akan ke Nusa Dua itu boleh? Apa harus ngumpul dalam satu titik gitu? Coba dipikirkan lagi ya, kalau memang tempatnya, karena kan sebenarnya yang lebih bagus itu arrangementnya udah satu bus full jalan gitu. Oh Ya, gitu ya. kadang orang nunggu di situ, nanti terlalu lama dia nunggu gitu loh Bu. Mending saran saya sih satu bus di satu tempat aja. Oh gitu, Ya, ya. dia udah satu ini jalan. Nanti takutnya dia kelamaan nunggu di satu tempat karena di satu spotnya itu masih nunggu yang lain belum datang. Nah itu jadi repot nanti. Ya, baik Pak Jul. Ya, Oke ya, di satu spot aja. ya, nanti saya koordinasi sama tim. Ya Pak Jul, makasih. Oke ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke, teman-teman, saran saya kita fight. Kita berjuang. Bisnis ini adalah bisnis long term. Saya udah ngelihat bisnis ini di negaranya gitu ya. Bisnis ini sudah lebih dari 16 tahun dan sudah menciptakan banyak sekali orang sukses menjalankan bisnis ini yang akhirnya orang-orang yang eh, apa yang terus berkomitmen, terus berjuang tanpa kenal lelah, akhirnya kelelahan dia terbayar dengan dia suatu saat akan menjadi Phoenix Ambassador. Saya harap teman-teman kuat dengan segala bentuk proses yang akan teman-teman alami. Dan jangan mudah untuk melihat bisnis-bisnis yang menurut teman-teman diiming-imingi mudah untuk dijalankan, tapi pada prakteknya ya sama aja Anda harus berjuang. Sejuta, Bu. Misalkan scam gitu ya. Jadi kita udah tepat ada di bisnis Powe karena bisnisnya sudah proven, terbukti dia udah berjalan di 24 negara untuk pendanaan kapitalisasi juga perusahaan sangat kuat gitu ya. Kita udah ada di kendaraan yang tepat. Tinggal Anda kuat di segala proses yang Anda harus lewati. Oke ya. Kalau ada hal yang Anda perlu tanyakan ke saya, tolong tanyakan ke saya. Di bisnis ini, saya berusaha untuk menjangkau semua orang, gitu ya.
Itu kenapa saya selalu broadcast kepada Anda. Kalau ada hal yang harus dikomunikasikan, komunikasikan, jangan malu. Poinnya adalah kita bersama bertumbuh untuk berkembang bersama dan menjadi sukses bersama. Oke, teman-teman. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan di kesempatan ini. Nanti kalau ada urgent harus saya kumpulkan lagi, saya akan sharing lagi. Oke ya. Dan terima kasih, sukses buat kita semua. Sampai ketemu di acara yang akan segera kita lakukan. Oke ya. Owe Indonesia, cayo, cayo, cayo. Cayo, 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 cayo. Cayo, cayo, cayo. Cayo, cayo. Thank you. Ayo. Thank you. cayo, cayo. Oke, saya tutup ya, teman-teman. Ya, Pak Jul. Thank you. Terima kasih.